pengoperasian mungkin tambang nikel di luar dari Pulau Sulawesi seperti di Halmahera ataupun Papua, apakah tantangannya ini berbeda-beda atau sebenarnya sama, Pak? Kalau tantangan tentunya ada yang beda, ada yang sama. Tapi kalau dilihat yang tantangan secara umum lah ya, tantangan secara umum kalau tambang itu apa sih? Ya satu cuaca, ya di mana-mana sama dan itu tantangan bersama gitu ya. Kedua dari sisi isu sosial. Ya, isu sosial kan berarti kan dengan hubungan dengan masyarakat setempat, dengan regulator setempat. Saya rasa itu sesuai dengan budaya dan juga kebiasaan dari setiap wilayah mungkin beda-beda. Nah, hanya tinggal bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri ya untuk setiap wilayah yang kita memasuki itu. Ya, saya rasa dengan pengalaman yang sudah berjalan selama ini itu bisa dilakukan lah. Ya kalau dari sisi tambangnya sendiri, tambang sendiri kan nikel ini tambangnya sebenarnya unik. Ya, yang kami dapatkan selama hampir 20 tahun ya kami berkecimpung di dunia tambang nikel ini ya. Uniknya kenapa? Karena banyak orang berpikir nikel ini mirip-mirip seperti batu bara. Tapi tidak sama kenyataannya. Kalau batu bara yang sepengetahuan kami itu jauh lebih mudah dalam hal penambangannya. Kenapa? Karena sebarannya itu lebih homogen, lebih seragam. Jadi kalau misalnya ketemu tambangnya itu yang homogen, nambangnya praktis lebih mudah. Walaupun stripping rasionya kalau batu bara lebih tinggi. Ya, stripping rasio itu artinya tanah yang dibuang sama material yang diambil. Stripping rasio batu bara biasa lebih tinggi. Ya, tapi kalau di nikel itu stripping rasio memang lebih rendah. Ya, maksimum itu 1,2, 1,3 itu udah oke. Kalau di atas 1,3 itu udah kurang ekonomis sebenarnya ya. Ya, tapi kalau kedepannya siapa yang tahu? Karena kedepannya kalau misalnya industri ini terus berjalan, bukan tidak mungkin stripping ratio yang lebih tinggi juga masih bisa diambil. Kenapa? Karena contohnya gini aja, dulu waktu sebelum adanya banyak smelter yang ada sekarang beroperasi, nikel ore yang diambil tuh kadarnya harus kadar 2,0. Sekedar info aja, Antam dan Vale yang saat ini udah puluhan tahun di Indonesia, awalnya mereka di bawah 2,0 mereka buang. Ya, mereka buang. Karena mereka hanya ambil yang kadar tinggi waktu itu. Tapi sekarang ini, mulai dari 1,8, sekarang turun 1,7, 1,6, 1,5, sekarang 1,4 pun udah diambil. Bisa dimanfaatkan juga. Ya, untuk saplorit, pengolahan yang RKIF ya. Kalau untuk yang HPAL saat ini udah dari 0,9 sampai 1,3. Itu udah bisa diserap oleh pengolahan dengan teknologi basa atau hidrometalurgi tadi itu ya. Nah, terhadap tambangnya sendiri pun itu berbeda dengan tambang batu bara karena dia nikel itu lebih spot ya. Jadi sebarannya itu tidak merata, lebih spot. Sehingga eksplorasinya itu harus lebih mendetil. Oleh karena itu kalau misalnya ada perusahaan tambang yang tidak melakukan pekerjaan pendahulunya, yaitu melakukan eksplorasi yang cukup mendetil, ya itu berbahaya untuk bisa mereka nanti mendapatkan kualitas nikel ore yang sesuai dengan yang mereka mau. Nah, kami dari awal sudah memahami itu, makanya pekerjaan awal ini sudah kami lakukan. Ya, sehingga kami juga dan eksplorasi kami cukup detail sampai ke JOAC report dan juga standar SNI yang dibutuhkan oleh SDM saat ini terhadap area bukaan kami. Seperti itu. Pak Adit, di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang saat ini, sejumlah industri ini kan melakukan efisiensi. Apakah hal serupa juga dilakukan oleh DKFT? Bersyukurnya kami tidak termasuk yang melakukan efisiensi, ya, karena ya dari sisi perusahaan kami untuk pertambangan nikel ore khususnya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal sama Mbak Sasa, kebutuhan untuk nikel ore produksi dari tambang kami itu masih dicari saat ini, ya, karena yang saya bisa pahami adalah selama ini karena kelangsungan suplai kami selalu terjamin, ya, jadi kontrak kami selalu penuhi, kadar juga kami hampir zero komplain ya, dan range of produknya kami cukup luas. Oleh karena itu perusahaan kami sendiri tidak mengalami satu nggak ada satu dampak daripada perekonomian yang sekarang memang tidak terpengaruh secara langsung ya Pak Ati. Iya, betul. Dan memasuki semester 2 ini, boleh diupdate Pak seperti apa realisasi pemanfaatan capital expenditure dan kemudian sudah digunakan untuk apa saja nih Pak? Oke.
Capital expenditure yang kami sediakan di tahun ini kan kurang lebih antara 200 sampai 300 miliar. Ini pernah saya sampaikan waktu di Public Expo di bulan Juni yang lalu ya. Itu sebagian besar memang untuk kami pakai mengakuisisi tambang yang sekarang sedang kami bicarakan dan juga melakukan JO dengan beberapa tambang yang kami sedang bicarakan saat ini. Karena saat ini belum ada satupun yang deal langsung. Jadi praktis itu belum terpakai. Hanya baru terpakai ya sedikit untuk yang eksplorasi ya. Kalau eksplorasi memang kan udah ada capex tersendiri ya. Itu nggak terlalu besar lah, nggak signifikan. Artinya sampai akhir tahun ini akan difokuskan untuk melakukan akuisisi tadi ya Pak? Ya betul. Karena memang strategi kami adalah terus menambah cadangan untuk nikel. Seperti yang saya sampaikan, kami adalah fokus kami di tambang. Otomatis kita harus terus meningkatkan cadangan kami, ya sehingga bisa nanti bersumbangsi juga menghasilkan produk yang memang disesuai ke pabrikan ataupun smelter yang udah ada. Dengan berkaca kinerja yang cukup solid di semester pertama, di semester 2 ini target dan strategi yang akan dilakukan seperti apa Pak? Target yang sudah kami canangkan sama ya, seperti yang lalu sudah memang dari awal tahun kami canangkan, yang saya sampaikan tadi juga. Target produksi itu kurang lebih 3 juta ton, sesuai dengan RKB yang kami peroleh. Ya, dan juga target penjualan 3,4 juta. Ya, kalau dilihat daripada penjualan tahun per semester lalu udah 1,8, ya berarti sisanya yang akan kami selesaikan itu. Ya, semoga berharap cuaca mendukung, karena praktis sekarang hanya satu. Ya, asal cuaca mendukung, ya ini semua mestinya bisa terlaksana. Tapi kita tahu Pak, saat ini kan terjadi anomali kemarau basah. Apakah ini juga turut mengganggu operasional dari DKFT? Ya, itu memang menjadi satu tantangan tersendiri ya. Hanya kan dengan pengalaman kami yang sudah belasan tahun di wilayah kerja kami, karena seperti yang saya sampaikan, wilayah tambang kami 3 itu ya dari 2011 sampai sekarang. Jadi kami cukup mengenal lah situasi wilayah yang kami kerjakan itu. Dengan kondisi cuaca yang ada, kita tentunya akan berupaya semaksimal mungkin supaya tetap target itu bisa tercapai. Oke, Pak Andi, kita juga ingin update baru-baru ini DKFT juga melepas 124,76 juta treasury stock. Sebetulnya apa sih Pak pertimbangan dari manajemen? Apakah langkah ini nanti akan berdampak pada struktur permodalan maupun strategi bisnis DKFT ke depan? Itu hanya pemenuhan atas regulasi memang. Karena memang sudah lama sekali kami itu diminta oleh oleh OJK, oleh OJK untuk melepaskan treasury stock ini, ya. Dan karena waktu kemarin beberapa tahun lalu itu kondisi pasar itu kurang bagus, kami punya nilai kurang bagus, sehingga kalau dilepas itu perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, kita kan mesti menjaga kepentingan stakeholder daripada semua perusahaan yang ada, sehingga kita membalas ke OJK untuk menahan ini dulu, menunggu sampai harga lebih bagus sehingga baru kami lepas. Nah, sekarang ini kan ya puji Tuhan karena harganya sudah cukup oke, ya kami diminta kembali oleh bursa ini. Jadi mau tunggu sampai kapan lagi? Udah oke kan sekarang. Jadi ya perlu memang aturannya begitu. Jadi memang sesuai kewajiban ya Pak, bukan langkah aksi korporasi baru dari DKFT. Belum, itu bukan. Oke.